Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang ukuran penyebaran data. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan saya terangkan yaitu mengenai desil, kuartil, persentil, simpangan kuartil atau jangkauan kuartil. Nah, yang pertama yaitu kuartil. Pengertiannya kuartil di sini adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Ini rumusnya hampir sama kayak median. Tapi kalau median kan membagi data menjadi 2, sedangkan kuartil ini membagi data menjadi 4. Nah, nanti jenisnya itu ada 3. Yang pertama Q1 disebut kuartil bawah atau kuartil pertama. Q2 itu kuartil kedua atau kuartil tengah. Q3 kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, untuk data yang tunggal tinggal diurutkan kemudian dibagi menjadi 4 ya, sama kayak median kemarin. Kalau untuk data yang berkelompok, rumus kuartil itu misalkan QI ini artinya Q keberapa, I-nya itu bisa diganti. Jadi misalkan Q1 berarti I-nya diganti 1, kalau Q2 I-nya diganti 2, kalau Q3 I-nya diganti 3. Sama dengan tepi bawah kelas yang mana yang dimaksud. Kemudian ini pakai rumus ini. Nah, rumus ini sama seperti rumus median, hanya saja nanti kalau kuartil ini menjadi I/4, kalau median kan I/2 atau 1/2. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Misal yang pertama, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 42, 40, 41, 38, 39, 38, 42, 36. Terus yang kedua, ada data berkelompok seperti ini, seperti pada tabel ini. Kalian tentukan Q3. Nah, kita ke soal yang pertama dulu. Kalau soal yang pertama tadi saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, bentuknya seperti ini. 36, 38, 38, 39, 40, 41, 42. Kemudian cara menentukan Q2 dulu. Q2 berarti kan di antara ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, ada 7, kurang 1 ini ya. Di sini, bentar ya, saya lihat lagi. 42, 40, 41, 38, 39, 38, 42. 42-nya ada 2 ya. Di sini berarti kurang 42. Nah, 42-nya ada 2. Nah, untuk Q2 di sini kan ada 8 huruf ya, 8 angka. Nah, untuk menentukan Q2 kan di tengah-tengahnya. Bisa digunakan rumus setengah N/2 ditambah N/2 plus 1. Nah, N-nya diganti 8, bagi 2 jadi 4, ini jadi 5. Berarti nanti data keempat ditambah data kelima, 1, 2, 3, 4 ini, ditambah data kelima yang ini kan, 39 tambah 40 dibagi 2. Hasilnya 39,5. Itu untuk Q2. Untuk Q1 berarti Q2 tadi kan diantara ini ya kan, Q2 antara ini, berarti Q1 yang kita pakai datanya yang sebelahnya Q2 ya kan, ada 1, 2, 3, 4, berarti sama rumusnya seperti ini, N dibagi 2, 4 dibagi 2 berarti N X2 ini. Terus ditambahkan dengan X3 setelahnya, dibagi 2. 38 tambah 38 bagi 2 hasilnya 38. Di sini ada Q1. Terus Q3 di sebelah mana? Q3 di sebelah sini. Untuk Q3. Ini kan 1, 2, 3, 4 berarti ada di antara ini. Nah, di antara ini. Ini ada Q3, dapat dari 4, tadi kan ini tengah-tengahnya X4 ditambah 2, terus yang satunya 4 ditambah 3, berarti jadinya X6 ditambah X7 dibagi 2. 41 tambah 42 dibagi 2 hasilnya 41,5.
5. Selesai. Gitu ya. Untuk yang B, tadi kita disuruh nyari Q3. Kelas yang memuat Q3 adalah 170 sampai 174. Dapat dari mana? Jumlahnya di sini kan 80 ini ya. Jumlahnya 80. Karena kita mencari Q3, berarti 3/4 dikalikan 80 dikalikan jumlah datanya ini. Kalau nanti yang kalian cari itu Q1, berarti 1/4 kalikan 80. Sekarang Q3, 3/4 kalikan 80 dapatnya 60. Kita hitung dari atas. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Terus ke sini sampai nanti dapat 60-nya itu di mana? Kalau kalian hitung nanti dapat 60-nya di sini. Ya, dapat 60-nya di sini. Karena 60-nya ada di sini, ya, berarti ini adalah kelas Q3. Kelas yang memuat Q3, yaitu yang memuat 60. Terus kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi kan seperti ini. I-nya kita ganti 3. Berarti Q3 tepi bawah ini dikurangi 0,5. 169,5. Terus I/4 berarti I-nya diganti 3 ini ya. Sama harus sama ini. 3/4 dikalikan N. N-nya 80. Berarti dapatnya 60. Dikurangi FK. FK ini apa? Nah, ini yang di atas ini. Tadi kan kelasnya di sini. Nah, frekuensi sebelumnya ini, kelas ini kalian jumlah semua. Tadi kalau dapat frekuensinya ini atau kelasnya ini, frekuensi sebelum kelas, artinya yang di atasnya kalian jumlah semua. Kalau dijumlah dapat 59 dibagi FQI, dibagi frekuensi kelas itu yang tadi kamu pilih, yaitu 15. Dikalikan P. P ini apa? Panjang kelas. Cara menghitung panjang kelas gimana? Ini kamu hitung 170, 171, 172, 173, 174. Ada 5 kalau. Jadi dikalikan 5. Jadi yang 170 dihitung juga sampai 174. Nah, kalau kita kerjakan, ini kan 60 kurangi 59 itu 1. Dikalikan 5 jadi 5. 5/15 kalau disederhanakan jadi 1/3. 1/3 kalau dijadikan desimal 0,33. Ditambahkan sama 169,5 jadinya 169,83 seperti itu. Paham? Kita lanjut ke desil sama persentil. Nah, desil sama persentil ini sama seperti kuartil. Hanya saja kalau desil membagi data menjadi 10. Ya, untuk desil membagi data menjadi 10. Sehingga rumusnya kalau kuartil tadi kan Q. Nah, kalau desil diganti D. Nah, karena membagi jadi 10, di sini diubah jadi 10. Rumusnya sama kayak kuartil, sama persis, cuma bedanya di sini diganti 10. Kalau persentil membagi data jadi 100. Nah, yang D berubah jadi P, yang 10 berubah jadi 100, seperti itu. Ke belakangnya lainnya sama. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal. Tentukan D3 dan P60 dari data berikut. Ini datanya. Kita kerjakan yang D3 dulu. D3 membagi data jadi 10. Karena minta D3 berarti 3/10. 3/10 dikalikan 160 dapat berapa? Dapat 48, ya kan? 3/10 kalikan 160. Berarti dapatnya 48. Kalian hitung 48 itu di mana, sama kayak kuartil tadi. Setelah dihitung dapat 48 itu di sini. Ya. Ini dapat 48. 10 tambah 24 udah 34. Ke sini. Ya 48 di sini.
Itu paham? Kalau sudah dapat kelas, masukkan ke rumus. Rumusnya tadi seperti ini. Kita masukkan, tapi bawah kurangi 0,5. Jadi 50,5. Tadi 3/10 karena nyari D3. 3/10 kalikan 160 dapat 48. FK berarti frekuensi sebelumnya ini ya. Berarti 10 tambah 34 tok 34. Terus frekuensi D3 berarti yang kita pilih, lihat frekuensinya 35, masukkan. P panjang kelas dihitung 51 sampai 55 ada berapa? Ada 5. Setelah itu kita kalikan. Ini kan 48 kurangi 34 itu dapatnya berapa? Terus dibagi 35 kalikan 5 dapatnya 2. Seperti itu. Paham? Kalau gak percaya ya kalian hitung aja ya. 48 kurangi 34 dapat 6 tambah 8 14. 14 kalikan 5 70. 70 bagi 35 2. Seperti itu. Jadi ini dapatnya 14. Kalikan sama 5 dulu, dapat 70, terus bagi 35. Seperti itu. Terus untuk yang P60 berarti membagi data menjadi 100. Berarti nanti karena yang dicari P60, 60/100 kalikan ini. Kalau kalian hitung nanti dapatnya 56 sampai 60 yang ini. Kalau sudah, masukkan ke rumus. Nah ini P60, 60/100 dikalikan 160 dapatnya 96. Kalian hitung 96 ada di mana? Ada di sini toh. Masukkan ke rumus sehingga didapat tepi bawah berarti 55,5. Yang ini kurangi 0,5. 60/100 kalikan N dapat 96. Dikurangi FK. FK itu berarti yang di atasnya ini kalian tambah semua. Ini kalian tambah dapat 69. 3 ini ya yang ditambah 10 tambah 24 tambah 35. Dibagi FPI 56. Kelas yang dipilih tadi. Dikalikan P panjangnya yaitu 5. Setelah dihitung yang ini dikalikan 5 dapatnya 135/26. Ini sudah disederhanakan. Kok 26? Ini 56. Maaf. Ya ini 56. Nah, kalau kita dijadikan desimal, yang ini 135/56 ini kita jadikan desimal dapatnya 2,41. Ditambahkan 55,5 dapatnya 57,91. Seperti itu. Itu P60. Sudah? Terus yang ketiga, jangkauan dan simpangan kuartil. Kalau jangkauan antar kuartil itu lambangnya R. Rumusnya Q3 dikurangi Q1. Kalau simpangan kuartil itu QD rumusnya. Rumusnya setengah dari Q3 kurangi Q1 atau setengahnya dari R. Karena R-nya itu Q3 kurangi Q1. Terus ada langkah. Langkah itu adalah 2/3 R atau 2/3 dikalikan Q3 kurangi Q1. Ini R ini ya. Terus ada pagar dalam. Pagar dalam itu Q1 dikurangi L. L itu yang ini langkah. Kalau pagar luar Q3 ditambah L. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini tidak saya bikin contoh soal karena gampang ya. Terus untuk video kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.